warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ulfa Hasna dengan NIM 220436 program studi manajemen kelas RT1 semester 4 dengan dosen pengampu Ade Faisal Waptuhi SEMM. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan penilaian ujian tengah semester atau UTS mata kuliah e-commerce. Ya, di sini pada kali ini saya akan membahas 6 bab atau 6 materi tentang e-commerce. Yang pertama itu pemahaman dan pengenalan mengenai e-commerce. Yang kedua, sejarah dan perkembangan e-bisnis dan e-commerce di Indonesia. Yang ketiga, hubungan e-bisnis dan e-commerce. Yang keempat, sistem informasi manajemen e-commerce. Yang kelima, langkah-langkah membangun bisnis e-commerce. Dan yang keenam, teori plan behavior dalam penerapan e-commerce. Jadi, pada pertama kali ini saya akan membahas pemahaman dan pengenalan mengenai e-commerce. Apa sih yang dimaksud dengan e-commerce? E-commerce adalah model bisnis yang memungkinkan sebuah perusahaan atau seorang individu untuk membeli atau menjual barang dan jasa melalui internet atau daring. E-commerce juga dikenal sebagai perdagangan elektronik, bisa berupa barang atau jasa. Dan pembayaran pun sangat mudah ya, sekarang kan zaman canggih, bisa melalui top up dana atau dari m-banking, dari transferan gitu ya. Jadi itu tuh melalui jaringan elektronik, terutama internet. Nah, di Indonesia sendiri menggunakan platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain ya. Itu sangat jauh pesat karena sekarang kan zaman canggih, jadi semua serba online. Bahkan pembelian juga sekarang serba online ya. Terutama semenjak COVID pada tahun 2020 yang adanya pandemi, jadi kita tidak dibolehkan untuk keluar rumah, jadi tidak memungkinkan untuk kita belanja ke tempat seperti pasar. Makanya ada e-commerce ini lebih membantu kita, jadi lebih simple, lebih gampang. Nah, apa aja sih jenis dan contoh e-commerce? Yang pertama tuh ada business to business. Business to business itu bisa jenis e-commerce yang mengacu pada pertukaran elektronik produk, layanan, atau informasi antara bisnis daripada bisnis dan konsumen. Contohnya kayak pertukaran produk dan pasokan yang memungkinkan untuk mencari produk, layanan, informasi untuk memulai transaksi. Yang kedua ada business to consumer. Business to consumer itu adalah bagian retail dari contoh e-commerce di internet. Ini terjadi ketika bisnis menjual produk atau layanan informasi secara langsung kepada konsumen. Yang ketiga adalah consumer to consumer. Itu jenis e-commerce yang dimana memperdagangkan produk, layanan, dan informasi atau sama lain secara daring. Yang keempat ada consumer to business. Consumer to business itu adalah dimana konsumen membuat produk atau layanan mereka secara daring bagi perusahaan untuk menawarkan dan membeli. Yang kelima ada business to administration. Business to administration itu mengacu pada transaksi yang dilakukan secara daring antara perusahaan dan administrasi publik atau badan pemerintahan. Yang keenam ada consumer to administration. Itu mengacu pada jenis transaksi yang dilakukan secara daring antara konsumen, individu, dan administrasi publik atau badan pemerintah. Dan yang ketujuh, mobile to e-commerce. Mobile to e-commerce itu jenis e-commerce yang sedang naik ya, yang sedang naik daun, yang menampilkan transaksi penjualan daring yang dilakukan menggunakan perangkat seluler seperti smartphone, tablet. Nah, selanjutnya kita akan bahas bab kedua. Bab kedua itu sejarah dan perkembangan e-bisnis dan e-commerce di Indonesia. Di sini kita akan membahas tentang sejarahnya e-bisnis dan e-commerce ya. Dunia bisnis semakin berkembang setelah kehadiran e-commerce di Indonesia. Dulu orang-orang transaksi itu secara bertatap muka, penjual bertemu dengan pembeli, lalu pembeli bertemu dengan penjual, bernegosiasi harga, dan terjadilah transaksi. Nah, sekarang ada canggih ya, dunia sekarang semua digital, jadi prosesnya serba cepat, mudah, dan praktis. Sehingga tidak heran apabila konsumen sangat nyaman dengan e-commerce di Indonesia. Belum lagi keamanan yang cukup canggih, sehingga data konsumen terlindungi. Lalu bagaimana sejarah
e-commerce di Indonesia. Lahirnya e-commerce di Indonesia bermula dari hadirnya Indonet. Saat itu Indonet sebagai Internet Service Provider atau ISP di Indonesia. Kemunculan Indonet menjadi cikal bakal pemanfaatan teknologi dalam segala bidang, tidak terkecuali pada bisnis online. Kemudian pada tahun 1996 munculnya Diavikom Intrabumi atau Dinet yang dianggap sebagai perintis jual beli online. Kehadiran media transaksi ini tentu saja menjadi kabar yang baik, tidak hanya pemilik bisnis melainkan konsumen. Dengan menggunakan internet, proses transaksi akan lebih mudah. Akan tetapi, pada mulanya pengguna internet hanya sebatas menampilkan produk untuk transaksi pembayaran. Tetap saja antara penjual dan konsumen harus bertemu. Istilah tersebut di kemudian hari dinamakan cash on delivery atau yang biasa kita sebut dengan COD. Nah, seiring berkembangnya kemajuan teknologi, hadir pula toko online. Kemudian inilah titik mula munculnya e-commerce di Indonesia. Di era pertengahan tahun 2010 sampai 2011, satu persatu e-commerce di Indonesia mulai menampakkan diri. Salah satunya Gojek, aplikasi yang pada mulanya hanya mengantar jemput pelanggan. Namun kini bertambah fitur dengan adanya pemesanan makanan atau membayar tagihan, listrik, telepon, dan tidak heran apabila Gojek dikatakan sebagai startup dengan level unicorn karena valuasinya mencapai 1 miliar lebih. Inovasi yang dilakukan oleh Gojek memberikan banyak inspirasi ke e-commerce lainnya. Maka kemunculan Gojek ini juga diikuti oleh e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan sebagainya. Nah, di era kemasan pada saat ini, e-commerce di Indonesia akan sangat jarang menemukan konsumen yang berbelanja uangnya tidak melalui e-commerce, apalagi saat pandemi seperti ini. Semuanya hanya butuh klik dan transaksi akan terjadi. Belum lagi tanggal cantik, kalau hari besar e-commerce pasti suka ada dia memberikan diskon atau menurunkan harga, maka persaingan e-commerce untuk menarik calon konsumen semakin ketat. Setiap e-commerce punya keunggulan masing-masing, contohnya Shopee dengan sistem gratis ongkir. Nah, bagaimana sih dengan respon pemerintah? Respon pemerintah sangatlah baik. Bahkan dengan ada investasi seperti ini diharapkan mampu untuk menarik investor lainnya, yang pasti pundi-pundi rupiah itu akan terus berdatangan ya. Belum lagi pajak yang dikenakan setiap dari transaksi pajak tersebut yang digunakan bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Bahkan pemerintah telah mengeluarkan peraturan Presiden nomor 74 tahun 2017 tentang peta jalan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik. Dengan hadirnya peraturan tersebut, maka dukungan kuat bagi e-commerce di Indonesia. Dengan adanya platform pembuatan e-commerce seperti Circlo, Shopify. Jadi pada bab 3 kali ini saya akan membahas hubungan antara e-bisnis dan e-commerce. E-bisnis dan e-commerce juga adalah dua konsep yang terkait dalam dunia digital, akan tetapi memiliki perbedaan yang cukup jelas. Kalau e-bisnis itu merujuk pada seluruh kegiatan bisnis yang dilakukan secara elektronik, tetapi tidak terbatas pada e-commerce. Nah, ini mencakup semua aspek operasional dan fungsional dari sebuah bisnis yang menggunakan teknologi digital. Ini bisa termasuk pengelolaan rantai pasokan, pemasaran online, layanan, perdagangan elektronik, dan lain-lain. E-bisnis tidak hanya terbatas pada penjualan produk atau jasa secara online, akan tetapi mencakup sebagai hal dari segala hal manajemen internal sehingga hubungan bisnis dengan mitra dan pelanggan. E-bisnis dan e-commerce adalah sebagian dari e-bisnis yang secara khusus berkaitan dengan transaksi perdagangan, barang atau layanan melalui internet. Ini melibatkan pembelian atau penjualan produk pada layanan secara elektronik, baik antara perusahaan ke konsumen atau perusahaan ke perusahaan. E-commerce juga mencakup segala hal dari pembelian produk fisik seperti pakaian, makanan, dan perangkat elektronik. Nah, dengan demikian, e-commerce merupakan bagian dari e-bisnis yang lebih luas, meskipun keduanya berfokus pada penggunaan teknologi digital dalam operasi bisnis. E-bisnis memiliki cakupan yang lebih luas, sementara e-commerce lebih seperti dalam konteks perdagangan elektronik. Nah,
Pada bab kali ini saya akan membahas sistem informasi manajemen e-commerce. Sistem informasi manajemen e-commerce itu adalah infrastruktur teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung operasi bisnis dalam konteks perdagangan elektronik. Berikut ini beberapa contoh atau komponen utama dari SIM e-commerce. Yang pertama, platform e-commerce. Platform e-commerce ini dari operasi e-commerce yang bisa menjadi solusi perangkat lunak yang disesuaikan atau platform yang telah ada seperti Shopify, WooCommerce, Magento, dan sebagainya. 2. Pengelolaan konten. Sistem ini memungkinkan untuk mengelola konten situs web e-commerce, termasuk deskripsi produk, gambar, dan informasi lainnya yang relevan. Ini memungkinkan kita untuk mengelola dan memperbarui katalog dengan mudah. Yang ketiga, manajemen pelanggan. Manajemen pelanggan ini mencakup basis data pelanggan, termasuk informasi kontak, riwayat pembelian, preferensi, dan perilaku pembelian lainnya. Nah, ini membantu dalam personalisasi pengalaman pelanggan dan memungkinkan pemasaran yang lebih terarah. Yang keempat itu sistem pembayaran. Sistem pembayaran ini sistem yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembayaran secara online, mencakup integrasi dengan gateway pembayaran seperti PayPal, Stripe, atau kartu kredit dan debit. Yang kelima, manajemen pesanan. Manajemen pesanan ini mencakup proses pengelolaan pesanan mulai dari pemesanan hingga pengiriman. Dan ini termasuk pelacakan pesanan, pengelolaan stok, dan integrasi dengan layanan pengiriman. Yang keenam, analitik dan pelaporan ini. Analitik dan pelaporan ini melibatkan pengumpulan dan analisis tentang kerja e-commerce yang termasuk pengukuran penjumlahan, konversi, perilaku pengguna, dan lainnya. Analisis ini membantu kita memahami kinerja bisnis yang mengambil keputusan yang lebih baik. Yang ketujuh, keamanan. Keamanan ini sangat penting dalam e-commerce untuk melindungi informasi sensitif pelanggan dan bisnis. Dan ini mencakup enkripsi data, perlindungan terhadap serangan cyber, dan kepatuhan terhadap regulasi seperti GDPR. Yang kedelapan, pemasaran digital. Ini mencakup alat-alat pemasaran seperti email atau SEO atau yang disebut Search Engine Optimization, iklan online, dan media sosial. Ini membantu kita memperluas jangkauan dan memperoleh pelanggan baru. Dengan kombinasi komponen ini, SIM e-commerce membantu perusahaan untuk mengelola operasi e-commerce mereka dengan efisien, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan meningkatkan penjualan secara keseluruhan. Nah, pada bab kelima ini saya akan membahas langkah-langkah membangun e-bisnis e-commerce. Membangun bisnis e-commerce ini adalah proses yang sangat melibatkan beberapa langkah seperti yang pertama, penelitian pasar. Penelitian pasar itu melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku target pasar Anda. 2. Pilih model bisnis. Tentukan model bisnis e-commerce yang sesuai dengan visi dan misi tujuan kamu. Apakah menjual produk sendiri atau menggunakan dropshipping atau milih model marketplace. Yang ketiga, pilih produk. Pilih produk atau jenis produk yang akan dijual. Pastikan produk tersebut dengan minat dan kebutuhan target pasar Anda. Dan yang keempat, membuat rencana bisnis. Buat rencana bisnis yang mencakup tujuan, strategi pemasaran, analisa persaingan, proyeksi keuangan, dan lain-lain. Rencana bisnis ini akan membantu Anda menjaga fokus dan mengukur kesuksesan bisnis Anda. Yang kelima, buat situs web e-commerce. Nah, ini menggunakan platform e-commerce seperti Shopify, WooCommerce, Magento, dan lain-lain. Pastikan situs web Anda itu memiliki desain yang menarik, ramah pengguna, dan dioptimalkan untuk SEO. Yang keenam, pilih sistem pembayaran. Integrasikan sistem ini yang aman, nyaman untuk pelanggan Anda. Pilihlah gateway pembayaran yang menerima berbagai jenis pembayaran seperti kartu kredit, transfer bank, atau dompet digital. Yang ketujuh, atur logistik. Atur proses pengiriman dan pengiriman produk Anda dan dapat bekerjasama dengan penyedia layanan seperti pengiriman atau membangun infrastruktur pengiriman internal jika memungkinkan. Yang kedelapan, pemasaran digital. Mulailah promosikan produk Anda atau bisnis Anda melalui pemasaran digital dan gunakan iklan, media sosial,
email marketing, dan konten pemasaran untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik pelanggan potensial. Yang ke-9, pantau dan analisis. Pantau kinerja bisnis Anda yang secara terperinci dan gunakan wawasan untuk mengoptimalkan strategi bisnis Anda. 10. Peningkatan berkelanjutan. Terus tingkatkan dan kembangkan bisnis e-commerce Anda dengan mendengarkan umpan balik pelanggan dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Anda dapat memastikan pertumbuhan dari kesuksesan jangka panjang bisnis Anda. Nah, ingatlah bahwa membangun bisnis itu membutuhkan waktu, dedikasi, kesabaran, dan tetaplah konsisten dan berinovasi untuk menjalankan bisnis Anda untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Nah, terakhir, pada bab 6 kali ini saya akan membahas tentang teori plan behavior dalam penerapan e-commerce. Teori perilaku terencana ini adalah kerangka kerja psikologis yang digunakan untuk memahami perilaku manusia. Dalam konteks penerapan e-commerce ini dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan individu untuk menggunakan atau tidak menggunakan platform e-commerce. Yang pertama, sikap atau attitude. Dalam konteks e-commerce ini, sikap mengacu pada pendapatan atau valuasi individu terhadap penggunaan platform e-commerce. Misalnya, apakah individu tersebut percaya bahwa pengguna e-commerce akan memberikan kenyamanan dan efisiensi dalam belanja. Yang kedua itu norma subjektif. Norma subjektif itu mencerminkan pengaruh yang diberikan oleh orang lain dalam keputusan individu. Dalam hal ini, norma-norma itu mencangkup pandangan teman, keluarga, atau pakar industri tentang kegunaan dan keamanan e-commerce. Yang ketiga, kendali persepsi. Ini mengacu pada persepsi individu tentang seberapa mudah atau sulitnya menggunakan e-commerce. Hal ini termasuk keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk mengatasi kendala teknis atau keamanan yang terkait pada pengguna e-commerce. Dalam penerapan e-commerce, TBP dapat membantu dalam pengembangan strategi pemasaran, memahami sikap norma subjektif, kendali persepsi yang mempengaruhi penggunaan e-commerce, dan dapat membantu perusahaan mengembangkan strategi pemasaran lebih efektif. Setelah itu, perancangan antarmuka penggunaan. Menggunakan wawasan dari TBP, perusahaan merancang antarmuka pengguna yang lain yang lebih intuitif dan mudah digunakan. Yang terakhir itu pendidikan pengguna. Dengan memahami faktor-faktor ini yang mempengaruhi perilaku manusia, perusahaan atau pengguna, dan dapat mengembangkan atau menargetkan persepsi yang salah atau ketidakpastian tentang penggunaan e-commerce. Dengan memahami faktor-faktor ini psikologis yang mempengaruhi perilaku penggunaan, perusahaan dapat mengoptimalkan pengalaman penggunaan dan meningkatkan e-commerce. Jadi, tadi adalah bahan presentasi saya untuk memenuhi tugas atau UTS yang diberikan oleh dosen pengampu kita, yaitu Bapak Ade Faisal Mabtuhi, SEMM. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan itu dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.